Selama 2,5 tahun di Manchester United, Erik ten Hag memunculkan berbagai hal yang dianggap merugikan tim. Keputusan-keputusan salah terus berulang, membuat performa tim semakin dipertanyakan. Tak sedikit fans yang kemudian menyebut rangkaian kegagalannya itu sebagai dosa besar Erik ten Hag. Kepergian David De Gea dari Manchester United bukan karena keinginan sang kiper, melainkan keraguan Erik ten Hag yang menilai gaya bermainnya tidak cocok dengan tuntutan membangun serangan dari belakang. Padahal, De Gea sudah bersedia menerima pemotongan gaji besar demi bertahan setelah 12 tahun pengabdiannya. Ten Hag, yang tidak memiliki dana transfer besar, justru memilih berpisah dan mendatangkan Andre Onana, kiper yang ia kenal di Ajax dan ia percaya mampu memenuhi standar modern yang dapat melakukan distribusi bola, ketenangan yang mumpuni, dan progresi dari belakang. Namun teori itu runtuh sejak Onana memulai laga perdananya bersama Setan Merah, dan blunder melawan Bayern München menjadi pertanda awal keterbatasan shot stopping yang berulang sepanjang musim. Kesalahan fatal di Liga Champions, umpan ceroboh kepada lawan, dan kegagalan menguasai kotak penalti membuat bek-bek United tampak gugup setiap bola mengarah ke gawang. Meski performanya memburuk, Ten Hag tetap mempertahankannya hingga musim berakhir dengan posisi 8 di Liga Inggris dan ketidakstabilan total. Setelah Ten Hag dipecat dan Ruben Amorim datang, kelemahan Onana tetap terlihat melalui kebobolan-kebobolan sederhana yang merusak struktur pertahanan. Keputusan mengganti De Gea dengan Onana kini dikenang sebagai salah satu kesalahan terbesar era modern United, menyingkirkan kiper elit demi idealisme yang justru menghancurkan Manchester United sendiri. Anthony menjadi contoh paling gamblang bagaimana Manchester United dapat terjebak dalam keputusan transfer yang impulsif dan tidak realistis. Dibeli seharga 100 juta euro, 4 kali lipat dari perkiraan internal klub, dan pembelian ini terjadi akibat desakan Ten Hag. Negosiasi yang kacau dan kecerdikan Ajax memanfaatkan kepanikan United. Hasilnya adalah pemain yang mahal tetapi minim kontribusi. Dari 96 laga, Anthony hanya mencetak 12 gol dan 5 assist, angka yang sangat rendah bagi seorang winger seharga 100 juta euro. Ketergantungan ekstrim pada kaki kiri membuatnya mudah ditebak, sementara gerakan memotong ke dalam yang berulang justru menghambat alur serangan. Ia sering berputar-putar membawa bola tanpa tujuan, memperlambat tempo, dan gagal memberikan penetrasi berarti. Sikap emosionalnya di lapangan semakin memperburuk, karena ia mudah tersulut dan sering memancing keributan yang merusak ritme tim. Ketika Ruben Amorim datang, Anthony langsung tersingkir karena dianggap tidak memberi nilai taktis apapun. Situasinya makin kompleks dengan skandal di luar lapangan, membuat klub sulit menjualnya dan harus menanggung beban finansial yang besar. Kini, Anthony disebut sebagai salah satu transfer terburuk dalam sejarah Manchester United. Perjalanan Alvaro Fernandes Carreras berubah dari pemain muda yang terlupakan di Manchester United menjadi salah satu bek kiri paling konsisten di Eropa. Awalnya ia dianggap prospek cerah setelah menjadi pemain terbaik Manchester United U23 pada tahun 2022. Tetapi kedatangan Ten Hag menghentikan seluruh momentumnya. Sang pelatih menilai Carreras tidak cukup cepat dan lebih cocok dalam formasi 3 bek. Sehingga ia bahkan tidak diberi kesempatan meski United mengalami krisis bek kiri yang parah. Ketika dipinjamkan ke Preston, Carreras tampil sangat impresif, tetapi tetap diabaikan dan kembali dipinjamkan ke Granada lalu Benfica. Di Benfica, hidupnya berubah total. Ia diberi menit bermain reguler, diasah, dan tampil dalam 68 laga dengan perkembangan pesat pada aspek menyerang maupun bertahan. Klub Portugal itu langsung menebusnya dengan harga murah. Keputusan yang kemudian terlihat brilian ketika Real Madrid datang kembali dan membayar sekitar 50 juta euro untuk memulangkannya. Kesalahan Ten Hag tidak memberinya satupun kesempatan kini menjadi ironi pahit. Karena pemain yang pernah diabaikan, kini justru berkembang menjadi bek kiri papan atas di Santiago Bernabeu. Berbagai keputusan keliru itu memperlihatkan bagaimana Erik ten Hag meninggalkan jejak yang sulit dihapus di Manchester United. Dari kiper yang salah,
winger mahal tanpa kontribusi, hingga talenta muda yang disia-siakan. Semua menjadi pelajaran mahal bagi klub. Kini, United mencoba bangkit dengan arah baru dan harapan yang berbeda.